Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihma Musina dengan NIM 0402032178 dari kelas BKI B3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Penerapan Konseling Spiritual terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Oknum Polisi di Jawa Timur. Video kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dita Kurniasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Baik teman-teman, langsung saja saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian yang sudah saya lakukan. Yang pertama ada data variabel terikat. Dilansir dari situs web timesindonesia.co.id, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang menjadi tersangka. Dengan barang terbukti narkoba berupa 42,7 ton sabu, 71,33 ton ganja, 1.630 butir ekstasi, dan 186,4 kg kokain. Sementara itu di Pulau Jawa, Polda Jawa Timur menduduki posisi pertama dengan jumlah 1.895 kasus narkoba. Polda Metro Jaya 736 kasus, Polda Jawa Tengah 635 kasus, Polda Jawa Barat 507 kasus, Polda Banten 203 kasus, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 84 kasus. Melihat jumlah kasus narkoba di Jawa Timur yang tinggi, berita terbaru yang diunggah oleh jawapos.com menyatakan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah atau Kapolda Jawa Timur terseret kasus narkoba usai diduga menjadi otak penjualan narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Oke, selanjutnya mengenai definisi variabel terikat. Penyalahgunaan narkoba menurut Veronica Kolondom 2007 adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam, yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang berkonsekuensi pada hukum serta berdampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku. Di sisi lain, Sternberg 2002 mengungkapkan penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor, diantaranya faktor protektif, yaitu faktor yang menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan keterlibatan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, dari kedua ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam, yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang berkonsekuensi pada hukum serta berdampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor, diantaranya faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan keterlibatan terhadap penyalahgunaan narkoba. Baik, selanjutnya terkait faktor yang menjadi penyebab oknum polisi menyalahgunakan narkoba ya. Di antaranya yang pertama ada rasa keingintahuan. Hal ini disebabkan seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota oknum polisi. Dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul dari dalam dirinya sendiri untuk berani mencoba barang terlarang ya. Yang di sini yang dimaksud adalah narkoba tanpa berpikir panjang bahwa dirinya merupakan seorang aparat penegak hukum sebagai polisi. Nah, di sisi lain, oknum polisi yang menjadi pengguna narkoba berarti tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri, atau dengan kata lain tingkat emosionalnya masih terbilang labil sehingga tidak bisa berpikir hal yang akan dilakukan itu baik atau buruk untuk dirinya. Faktor yang kedua yaitu stres. Stres adalah suatu situasi atau kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari permasalahan yang dihadapinya sangat banyak.
kejenuhan, tidak tercapainya suatu harapan atau keinginannya karena kondisi ekonomi keluarga, beban pekerjaan yang menuntut bekerja secara profesional, serta harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukannya. Dengan berbagai masalah tersebut, oknum polisi mengatasi stresnya dengan melakukan perbuatan yang menyimpan, yakni dengan menyalahgunakan narkoba dan bahkan ada yang sampai menjualnya atau mengedarkannya. Faktor yang ketiga yaitu mudahnya oknum polisi memperoleh narkoba. Hal ini mudah bagi oknum polisi karena pergaulan di lingkungan. Secara tidak langsung, oknum polisi dalam menjalankan tugasnya berhubungan langsung dengan pengedar maupun pengguna narkoba. Oke, selanjutnya terkait dengan dampak penyalahgunaan narkoba. Setiap oknum polisi yang terbukti bahwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, misal sebagai pemakai, maka oknum polisi tersebut dapat dikenakan pidana berupa pemecatan, pencabutan hak politik, dan pencabutan hak asuh anak. Dan jika oknum polisi tersebut berstatus sebagai pengedar atau bandar, maka hakim dapat memberikan pidana tambahan yang berupa penyitaan barang-barang, uang, ataupun aset dari oknum polisi tersebut yang berasal dari penjualan narkoba. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pengedar yang memperjualbelikan narkoba akan diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara seumur hidup, mati atau denda. Tidak hanya itu, adanya oknum polisi yang seharusnya tidak malah menjadi pengguna narkoba juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap oknum polisi menjadi menurun. Kemudian ada pemegang tanggung jawab. Dalam upaya penanganan kasus penyalahgunaan narkoba tentu harus dilakukan secara tepat dan cerdas. Maka di setiap daerah itu perlu dibentuk lembaga Badan Narkotika Nasional atau BNN sehingga usaha pemberantasan peredaran dan pemakai narkoba bisa lebih optimal. Selain itu, salah satu elemen yang memegang tanggung jawab besar dalam pemulihan oknum polisi dari narkoba adalah seorang konselor, misalnya dengan pelaksanaan konseling spiritual sebagai alat untuk memahami kekhasan atau keunikan individu bahwa mereka itu bisa bangkit dari kesalahan yang mereka lakukan. Dan dengan pendekatan konseling spiritual ini bisa dengan pengembangan hikmah ibadah seperti wudhu, sholat, syukur, doa, sabar, membaca Al-Quran, serta melakukan sunnah Nabi. Hal ini cukup berpengaruh pada perubahan biopsikososial spiritual konseli sehingga dapat menumbuhkan adanya semangat memperbaiki diri, lebih mampu menegakkan nilai-nilai keimanan, mewujudkan akhlak yang mulia, dan memaknai aktivitas sebagai ibadah. Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamidah Lubis tahun 2018 yang menjelaskan salah satu upaya pemulihan bagi konseli yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba adalah dengan memberikan konseling individual. Konseling individual merupakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan pelayanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. Sejalan dengan permasalahan ini, Muhammad Ade Setiawan pada tahun 2019 juga melakukan penelitian dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan layanan konseling menggunakan pendekatan kognitif behavioral terapi yang merupakan proses pemberian bantuan dalam merubah pola pikir dan tingkah laku yang buruk menjadi yang lebih baik lagi, sehingga dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba khususnya di oknum kepolisian. Kemudian ada kelemahan pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu, ciri khas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik konseling yang digunakan.
penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Lubis pada tahun 2018, salah satu upaya pemulihan bagi klien yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba adalah dengan memberikan konseling individual. Sejalan dengan kasus ini, Muhammad Ade Setiawan pada tahun 2019 juga melakukan penelitian dengan kasus yang sama, namun dalam penyelesaiannya menggunakan layanan konseling dengan pendekatan kognitif behavior therapy. Dari kedua penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan adanya kelemahan, yaitu kurangnya penerapan unsur spiritual dalam pelaksanaan konseling yang dilakukan terhadap konseli penyalahgunaan narkoba, sehingga dalam proses pemberian bantuan kepada konseli tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oke, lanjut terkait solusi penyalahgunaan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas menjadi faktor pelindung yang mampu mengurangi penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan konseling spiritual merupakan tanggung jawab penting yang dilakukan oleh konselor yang profesional, karena dalam pelaksanaan konseling ini harus berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Konselor juga harus memahami bahwa agama dan spiritualitas adalah bagian utama pandangan klien terhadap dunia, sehingga konselor mengerti hambatan serta cara positif menangani masalah konseli, termasuk kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi. Keistimewaan dari konseling spiritual ini yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengedar narkoba yang berhenti dari perilakunya, dan dengan menggunakan konseling ini akan membuat konseli merasa dihargai oleh konselor. Selanjutnya, mengenai definisi variabel bebas. Pengertian konseling sendiri berarti memberikan arahan dan petunjuk bagi orang yang tersesat, baik arahan tersebut berupa pemikiran dan orientasi kejiwaan maupun etika dan penerapannya yang sesuai dengan jalan yang baik atau yang lebih baik darinya, serta jauh dari semua bahaya, menurut Said dan Az-Zahrani 2005. Menurut ASCA atau American School Counselor Association, konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli untuk membantu konseli mengatasi masalah-masalahnya. Nah, dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli yang bertujuan membantu konseli mengatasi masalah-masalahnya dengan memberikan arahan dan petunjuk bagi orang tersebut, baik arahan berupa pemikiran dan orientasi kejiwaan maupun etika dan penerapannya yang sesuai dengan jalan yang baik atau yang lebih baik serta jauh dari semua bahaya. Lanjut terkait spiritual. Spiritual adalah sebuah bentuk multidimensi dan dinamis. Emmons tahun 2000 mengatakan bahwa sangatlah sederhana untuk menganggap spiritual sebagai tingkah laku yang pasif dan statis yang dimiliki seseorang atau perilaku yang terikat di dalamnya. Sedangkan Batman 2001 memandang spiritual sebagai rangkaian karakteristik motivasional atau motivational trait, kekuatan emosional umum yang mendorong, mengarahkan, dan memilih beragam tingkah laku individu. Dari kedua ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa spiritual merupakan rangkaian karakteristik motivasional atau motivational trait, kekuatan emosional umum yang mendorong, mengarahkan, dan memilih beragam tingkah laku individu yang bersifat pasif dan statis. Adapun mengenai konseling spiritual, merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama atau homo religius, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, dan mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan, dan praktik-praktik ibadah ritual yang dianutnya, menurut Rina 2013. Sejalan dengan hal tersebut, konseling spiritual didasarkan atas nilai-nilai agama, sebuah kecerdasan yang berpusat pada nilai keagamaan. Samara tahun 2001. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa konseling spiritual adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama atau homo religius, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, dan mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan, dan praktik-praktik ibadah ritual yang dianutnya, yang pada intinya didasarkan atas nilai-nilai agama. Prinsip konseling yang pertama ada, konseling merupakan suatu usaha yang sistematis dan secara langsung berhubungan dengan perkembangan pribadi individu atau personal development, sehingga dapat menemukan pribadinya yang dapat mengatur dan menyusun kemauan diri. Perkembangan pribadi manusia dan komponen emosinya hanya diberikan jika individu mengalami gangguan dalam pencapaian kemauannya. Prinsip yang kedua yaitu model utama pelaksanaan konseling ditentukan oleh proses perilaku individu atau individual behavior process. Konseling membantu memahami diri mereka dan kondisi lingkungan sosial seperti pengalaman-pengalaman, sikap, dan pengertian-pengertian dari perkembangan pribadi yang terkendali. Yang ketiga, konseling berorientasi pada kerjasama atau cooperation, bukan suatu paksaan terhadap individu untuk mengikuti konseling. Konseling terjadi karena terdapat adanya kebersamaan atau kerelaan di antara individu-individu yang terlibat. Faktor keempat, konseling berasumsi bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri atau capacity of self-development. Seorang konselor seharusnya yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk meningkatkan dirinya dan memahami bahwa perilaku dan sikap tertentu individu dipengaruhi oleh semua sisi yang dimiliki orang tersebut. Yang kelima, konseling yang didasarkan pada pengukuran harga diri, nilai individu, dan hak harkat martabat. Dalam hal ini, sikap menghormati sangat penting karena masing-masing yang terlibat dalam proses konseling mengacu pada nilai diri dan harga diri, dan mereka memiliki hak untuk diperlakukan sebagai individu yang unik. Selanjutnya, individu harus memiliki kesempatan yang luas untuk memiliki tujuan sendiri dalam kehidupannya dan untuk memiliki sarana guna mencapai tujuannya. Oleh karenanya, seorang yang telah dapat menemukan komitmen dan tujuan kehidupannya yang akan selalu cenderung untuk lebih kreatif, produktif, dan dapat menghadapi perubahan. Yang terakhir, konseling merupakan suatu proses pendidikan yang berlangsung berkesinambungan dan berurutan atau continuous sequential education process. Selanjutnya, tahapan konseling spiritual. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan konselor dalam kasus ini mengenai konseli yang disertai gejala-gejala yang nampak. Konselor membandingkan data-data yang sudah terkumpul untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang ada pada diri konseli. Selain itu, konselor juga melakukan kunjungan ke rumah konseli atau home visit untuk mengetahui tentang aktivitas atau kegiatan konseli saat di rumah. Selain itu juga bisa dilakukan dengan observasi atau wawancara dengan orang yang terdekat. Dari situlah akan tampak gejala-gejala apa saja yang menjadi data penting konselor untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi konseli. Tahap yang kedua adalah diagnosis. Berdasarkan dari hasil identifikasi masalah, konselor menetapkan masalah utama yang dihadapi konseli, yaitu terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena rasa keingintahuan, stres akibat masalah ekonomi keluarga, dan mudahnya mendapatkan narkoba. Langkah yang ketiga adalah prognosis. Berdasarkan data-data dan kesimpulan dari langkah diagnosa, konselor menetapkan jenis bantuan atau terapi yang dilakukan kepada konseli yang dirasa sesuai, yaitu dengan memberikan konseling spiritual. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika berbicara, konselor mengikuti cara bicaranya konseli agar konseli lebih nyaman. Yang kedua, memberikan banyak nasihat pada konseli agar berpikir positif kepada Allah. Dan yang terakhir, memberikan pencerahan melalui Al-Quran surat Al-Isra ayat 7.
Yang terakhir yaitu follow up atau evaluasi. Konselor menindaklanjuti apa yang terjadi pada konseli dengan melihat perubahan-perubahan dan kemauan diri konseli itu, bukan karena paksaan tetapi dengan kesadarannya sendiri dari pemberian konseling itu tadi. Kemudian konselor melakukan observasi lagi dan mencari tahu perkembangan dari konseli dengan melakukan wawancara langsung terhadap teman dekat di tempat kerja maupun tetangga yang dekat dengan konseli. Untuk pemberian bantuan follow up atau evaluasi, konselor menawarkan apabila konseli membutuhkan bantuan lebih lanjut, maka evaluasi akan dilakukan sesekali untuk melihat apakah masalah-masalah tersebut masih menjadi beban kehidupannya ataupun tidak. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.